Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia, tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Hello cuy, welcome back to Zona Cook Store. Cuy, hari ini mumpung lagi nunggu bahan masakan Randy sampai, Randy nak buat konten ini cuy. Semenjak Randy mulai masakan Malaysia, Randy banyak belajar pasal negara Malaysia cuy, termasuk juga sedikit bahasanya. Jadi Randy pun tertanya-tanya juga, betul ke apa yang selalu masuk dekat FYP Randy ini cuy? Sebab tuh nak Randy denger sendiri penjelasan dari kawan-kawan Malaysia, biar Randy tak termakan hoax semata-mata cuy. Betul tak apa yang abang dalam konten ini cakap? Jom kita tengok cuy. Let's go. Nah, di video ini kita mau lihat konten dari abang David Alfa Sunarna ya cuy ya, dengan follower 603k ya, lumayan banyak. Ini teman-teman ini influencer dari Indonesia cuy, seperti itu ya. Yuk kita lihat aja. Nah, ini dia. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara no comment. Kita lihat dulu ya cuy ya. Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin, sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. Ron 9. Canggih juga ya. Canggih banget cuy. 5 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200 dapat. BBM di sana cuma 7.200 cuy. Lah, di Indonesia 10k cuy. 10.000 cuy. Kalau dirupiahkan, nggak tahu kalau ringgit sekarang ringgit 4.400 per satu ringgit ya. Kok murah banget ya cuy ya. Oke, lanjut kita cek yuk. Perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple. MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Yang warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Gak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Gak bisa ngisi BBM subsidi lah. Bentar, berarti yang dibahas Bang David ini KTP cuy, ya kan? Nah, KTP ini cuy bisa buat ngisi bensin, iya kan? Langsung ditempel di pom gitu, langsung bisa cuy, langsung dapat subsidi langsung ya cuy ya, tanpa ada aplikasi tambahan, tanpa ada perlu ngeluarin KTP, fotokopi dan lain-lain. Betul tak itu? Coba sih teman-teman komen kalau betul. Randy tak bisa cakap apa-apa cuy, serius. Karena di sini sistemnya masih banyak cashless, atau dimana kita itu masih banyak memakai uang kertas cuy, uang cash seperti itu ya. Tanpa meskipun ada pun yang seperti ada di Malaysia, tapi kita enggak sesimpel itu. Kita pakai aplikasi tambahan cuy, seperti itu cuy. Coba kita cek lagi ya. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya, pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia. iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. NFC sama biometrik. Nah, Randy baru tahu cuy kalau KTP kita ada seperti itu cuy. Nanti coba kita cek ya kebenarannya ya. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia, tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS.
Betul lagi. Iya cuy, jadi di sini tuh masih banyak surat tanda pengenal kita itu memang dipakai untuk fotokopi semua sih. Nggak sesimpel apa yang diomongkan Bang David seperti yang ada di Malaysia. Tapi kalau itu betul-betul terjadi di Malaysia cuy, Randy bener-bener nggak bisa ngomong. Dan ini jauh di luar ekspektasi Randy terhadap Malaysia dari pemikiran Randy sebelumnya. Berarti kesimpulannya di Malaysia udah pakai satu kartu simple, satu kartu KTP-nya ya. Kalau di Indonesia ini punya KTP cuy, itu berarti udah dipakai semua ya. Kalau betul teman-teman komen ya, karena Randy penasaran sama konten ini cuy, seperti itu. Makanya Randy ingin bikin konten ini. Toh Randy juga belum bisa ke sana untuk mengetahui secara langsung. Nanti kalau mungkin ada rezeki lebih, Randy bakal berangkat ke Malaysia dan lihat sendiri langsung tuh. Oke? Yuk lanjut kita cek videonya. Let's go. Chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya EKTP dari 2011, 15 tahun dan 15 tahun cuy, dibanding Malaysia yang berapa ini tadi? 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya EKTP dari hitungan bulan Malaysia udah bisa cuy. Mama gigit nih. Au. Indonesia udah 15 tahun belum dipraktekkan sampai hari ini. Ya Allah, astaga naga, baru tahu cuy Randy cuy. Serius. Randy tak tahu sebelumnya cuy. di 2011, 15 tahun dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Randy tak bisa cakap apa-apa ya cuy ya. Jujur teman-teman komen aja di kolom komentar, betul tak yang disampaikan sama abang ini. Jujur li Randy di sini bener-bener penasaran sama Malaysia ya yang seperti itu. Kalau memang terjadi betul-betul amazing, itu di luar ekspektasi Randy sebagai Malaysia ya. Karena di ekspektasi Randy Malaysia negara yang maju serumpun, tapi mungkin untuk teknologi sama lah sama Indonesia ya. Tapi ternyata dari konten ini baru ngerti Randy kalau negara Malaysia itu Randy cumi 2 jempol cuy. Yuk let's go, kita cek video selanjutnya. Oke, kita cek ini dari video yang influencer barusan juga cuy ya. Kita cek ini oke. Video gue kemarin pas bahas EKTP dan bandingin gimana Malaysia pakai teknologi yang sama buat ngatur subsidi BBM. Maksud gue bukan subsidinya yang disamain sama Malaysia, bukan harga bensinnya juga harus disamain, tapi gimana kita bisa pakai teknologinya buat terapin hal yang sama. Teknologi EKTP kita itu sama kayak kartu identitas di Jerman dan Jepang, tapi di kita cuma di fotokopi. Fotokopinya aja buat bungkus gorengan, padahal buat bungkus gorengan cuy. Iya lagi, Randy sering nemuin sih memang di daerah Randy itu banyak kondisi lamaran kerja, fotokopi KTP yang udah di yang di HVS itu loh, yang di kertas itu udah jadi bungkus gorengan sih. Randy nggak bisa komen apa-apa. Randy cuma pengen tahu apa bener di Malaysia secanggih itu. Kalau bener coba temen-temen komen ya. teknologi EKTP itu bisa ngapain aja. Yang pertama, verifikasi identitas secara instan. Beberapa bank swasta udah pakai EKTP buat ngurusin urusan banking kita. Misal ganti kartu ATM, nggak perlu isi formulir, tinggal tap EKTP. Rekeningnya yang mana nih orang? Jadi ATM barunya langsung aman. Cuman butuh beberapa menit, kayak gitu kan enak. Kedua, kesehatan. Lu datang ke rumah sakit, tap EKTP. Rekam medis itu langsung muncul semuanya. Riwayat alergi, golongan darah, obat terakhir, BPJS-nya aktif atau enggak. Nggak usah buka aplikasi terpisah lagi, aplikasi BPJS.
relate sih ini, betul memang yang terjadi di kita seperti ini cuy. Makanya mungkin ini bisa untuk kedepannya Randy ngelihat Malaysia ini di luar ekspektasi Randy ya ternyata ya. Login lagi, login error, aplikasinya kocak. Di Jepang itu tinggal tap ektp, dokter langsung tahu kondisi kita tanpa harus cerita dari nol. Lewat My Number Card mereka, satu kartu seluruh riwayat kesehatan. Dan di Indonesia, rekam medis ini nggak terkoneksi, dipegang sama rumah sakit masing-masing. Kok bisa gitu, nggak diatur? Yang ketiga, tanda tangan digital. Mau ngurus surat tanah, kontrak kerja, izin usaha, harusnya tinggal tap ektp. Masukin PIN, dokumen langsung sah secara hukum. Estonia udah pakai ini 24 tahun yang lalu. Warga Estonia bisa tanda tangan dokumen dari mana aja di dunia, cuman pakai Estonia cuy. Kalian tahu negara Estonia seperti apa? Udah secanggih itu juga cuy. Gila ya, ternyata di luar Indonesia Randy mungkin yang berwawasan kurang luas mungkin ya cuy ya. Yuk kita cek lagi ya. kartu identitas mereka. Kemudian yang keempat, subsidi. Dan ini nyambung sama video kemarin soal Malaysia. LPG 3 kilo, bantuan langsung tunai, bantuan sosial, BBM, semua tuh bisa disalurkan lewat ektp. Tap kartu. Bantuan disalurkan lewat ektp. Gimana ya? Bentar. Kalau di Indonesia sih memang ada bantuan langsung ya, cuma itu by data sih, jadi kita harus ngambil dulu dari tangan ke tangan seperti itu. Cuma Randy nggak tahu juga sih, karena Randy belum pernah dapat seperti ini cuy ya. Kita coba cek ya langsung ya. Kurus sistem langsung cek lu eligible atau enggak. Yang berhak dapat, yang nggak berhak nggak bisa nyalahgunain. Nggak perlu juga data ganda, nggak perlu download aplikasi lagi, nggak perlu bikin KTP palsu, nggak ada yang bisa ngakalin sistem, nggak perlu buat fotokopian palsu. Malaysia udah ini bisa jalan. Fotokopi itu, teman-teman yang di pemerintahan itu rawan banget loh disalahgunakan dan gampang banget dipalsu. Kenapa harus ada fotokopi? Buat apa? Pertanyaanku di akhir cuma ini. Chip NFC-nya ada, data biometriknya ada. Gue pas buat KTP di foto, diambil sidik jari gua. Infrastrukturnya tuh tinggal readernya doang. Satu reader NFC harganya tuh cuma 200 ribuan. Kita udah habis 5,9 triliun buat bikin kartunya. Tapi kita nggak invest buat reader dan sistemnya, kan aneh. Ini bukan masalah teknologi. Teknologinya udah ada di dompet rakyat Indonesia lewat ektp. Masalahnya ada political will untuk ngebuat sistemnya, atau enggak. Negara lain udah buktiin bisa, sekarang giliran kita yang harus dorong. Pokoknya 2026 jangan ada fotokopi KTP, Kang. Apa yang diomongin Bang David ini betul tak cuy? Bantuan teman-teman Malaysia semisal itu langsung masuk di ektp tanpa bingung-bingung, kalian tinggal geser lewat satu kartu udah bisa buat semua. Coba komen ya, Randy pengen tahu bener-bener kalau memang bener. Wah, Randy bangga sih bikin konten untuk teman-teman Malaysia juga, karena ternyata Malaysia secanggih ini, itu di luar bener-bener tak sangka lah Randy di sini. Randy hanya menyangka Malaysia sama nih sama Indonesia dalam arti teknologi atau mungkin fasilitas atau apapun. Ternyata kalau sampai ini benar-benar ada dan terjadi, salut Randy, respect sama Malaysia ya. Karena di sini Randy butuh komentar dari teman-teman Malaysia. Randy di sini tak mau lah untuk termakan hoax ya, makanya takutnya konten-konten yang viral ini itu hoax semata gitu loh. Makanya kita tunggu komentar teman-teman Malaysia yang selalu support Randy ya, sebelum kita masak nanti ya. Oke, kita next di video selanjutnya. Oke. Nah, di video selanjutnya ini ada teman dari Indonesia yang memang tinggal di Malaysia cuy, seperti itu. Tapi dia menjelaskan tentang adanya keluarga kecil dia di Malaysia. Kalian tahu nggak sih kalau di Malaysia itu bisa belanja dan bayar pakai KTP? Benar. KTP buat belanja dan bayar. Lah, di Indonesia KTP cuma buat tanda pengenal cuy. Asli. Ini tak bohong cuy. Bentar. Ini kreator ini jelas, kita baca ya.
Kreator ini jelasin KTP Malaysia bisa dipakai belanja, terima bansos dan pajak yang dikembalikan pemerintah untuk Malaysia. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut cuy. Tahu mereka menyebutnya IC. Selama di Malaysia, aku banyak sekali belajar, mulai dari budaya, kebiasaan. Aku belajar juga di sana bagaimana sistem mereka. Salah satunya kekuatan dari KTP mereka. Nah, KTP mereka ini bisa terhubung dengan aplikasi. Terus di dalam KTP mereka itu ada uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka, yang dimana uang yang dibagi sama pemerintah mereka bisa digunakan di supermarket. Hah? Dibagi sama pemerintah? Nah, kok enak banget cuy di Malaysia. Kayaknya Randy ini harus pindah ke Malaysia ya cuy ya. Aduh, tapi Randy tak tahu lah ya cuy caranya pindah ke Malaysia gimana. Mumpung kan Randy juga punya teman-teman dari Malaysia yang udah support Randy bisa tuh ya tinggal di Malaysia seperti itu ya cuy. Asli, Randy baru tahu cuy. Nah, kita lanjut yuk. Seperti sembako dan produk rumah tangga. Nah, kalau kalian lagi jalan di supermarket terus ada lihat sumbangan asas sama kayak gini, berarti itu adalah produk-produk yang bisa dibayar menggunakan KTP. Nah, asas rahma, sumbangan asas rahma. Asas rahma ini artinya apa ya cuy? Kalau sumbangan tahu Randy, asas rahma ini apa? Ini nama satu perusahaan atau apa ya cuy? Coba komen ya. Randy soalnya tak tahu ini. Oke, kita lanjut. Terus, apakah benar kalau uang yang ada di dalam KTP itu ditransfer oleh kerajaan mereka? Jawabannya iya. Oh iya, seberapa banyak sih uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka? Nah, untuk yang single atau muda memiliki gaji di bawah 2.000 ringgit, maka akan mendapatkan uang sejumlah 50 ringgit. Bro, cuy, teman-teman Malaysia, single atau duda dapat 50 ringgit ya per bulan, yang gajinya 2000 ringgit, di bawah 2000 ringgit ya. Yang pertama, Randy tak gajian nih. Yang kedua, Randy tak dapat gaji kan dari manapun. Yang kedua, Randy juga single. Nah, Randy kalau pindah Malaysia dapat jatah nih cuy, lumayan kan buat belanja, buat masak konten tiap hari kan. Kalau ada tambahan ini bisa belanja tiap hari cuy, Randy bisa masak tiap hari setiap bulan. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga dengan gaji di bawah 2.000 ringgit, uang yang ada di dalam KTP mereka berjumlah 100 ringgit per bulan. Rumah tangga dapat 100 ringgit cuy, ya kan? Sekarang 100 ringgit sekarang 4.400 per ringgit. Ringgit kan menguat ya, setahu Randy ringgit sekarang menguat mata uangnya ya. Se-Asia Tenggara yang paling kuat sekarang ringgit setahu Randy lah ya. 4.400 dikali 10 aja 400 berapa berarti 440.400 berapa 44.000 kali alamak, duit nih lumayan cuy, bisa buat tambahan cuy, termasuk banyak loh itu kalau di Indonesia. Itu baru dari pemerintah Malaysia mereka. Untuk mereka yang tinggal di Sarawak, mereka juga dapat lagi loh dari Sarawak. Wah, ini yang kita bikin kemarin ya, resepi yang kemarin, resepi laksa Sarawak cuy ya. Bentar. Kalau di Malaysia itu dari pemerintah Malaysia yang tinggal di Malaysia. Kalau di laksa Sarawak itu dapat lagi dari kerajaan. Lah, double dong. Wah, teman-teman Sarawak nggak pernah bilang nih ke Randy nih kalau dapat bantuan double nih. Waduh, kirim Randy dong, dikit dong buat bahan masak. nggak cuy, bercanda. Randy cuma pengen tahu aja sih. Berarti kesimpulannya ini KTP mereka benar-benar canggih ya. KTP teman-teman Malaysia ini benar-benar canggih ya. Soalnya KTP Indonesia nggak secanggih ini sih cuy. Setahu Randy, ya bukan setahu Randy sih, Randy memang benar-benar kita pakai apapun itu beda kartu lagi, jadi bener-bener kayak kartu BLT itu ada sendiri, BPJS ada sendiri, bayar apapun itu ada sendiri. KTP ya cukup KTP aja buat pengenal di kalau kita keluar rumah seperti itu sih. Yuk lanjut kita tonton ya.
pemerintah Sarawak mereka. Oh iya, uang-uang itu dari mana sih? Nah, menurut penyampaian dari keluarga angkatku, bahwa uang ditransfer dalam KTP mereka, semuanya itu berasal dari pajak, yang dimana hasil dari uang pajak mereka dikembalikan lagi untuk rakyat mereka. Bagaimana? Sekuat itu kan KTP mereka? Andai saja ya KTP kita bisa sekuat mereka. Mau ngelamar kerja aja harus fotokopi KTP dulu, atau enggak kalau bikin KTP alasannya belangkonya habis. Kalau uang pajak kita bisa nggak sih kita nikmati juga? Bener lagi. Apa yang dibilang abang ini bener cuy. Randy nggak bisa ngomong apa-apa, tapi kalau ini benar-benar terjadi di Malaysia, Randy salut dan respect sama teman-teman Malaysia, sama Malaysia juga, seperti itu ya. Randy tak tahu ya kebenarannya ini hoax atau enggak. Coba teman-teman semua yang ada di Malaysia, mulai dari Malaysianya dan Raja Sarawak, coba komen ya, agar Randy juga tahu nih seperti apa yang ada di sana, karena Randy pun belum bisa berangkat ke sana. Tapi maybe next, kalau Randy dikasih budget lebih atau rezeki lebih, Randy pasti berangkat. Tak salah Randy bermimpi untuk berangkat ke Malaysia cuy, karena memang secanggih ini cuy. Wait a minute. Who are you? Jadi macam itu ya cuy rupanya ya cuy ya. Tapi coba kawan-kawan komen sedikit ya, Randy pengen tahu soalnya, asli Randy bener-bener penasaran video ini dari kemarin, takutnya ini hoax. Kalau ini bener-bener mantap lah. Betul tak apa yang disampaikan sama konten yang barusan kita reaction ya? Tapi memang betul lah orang kata ya, pemimpin itu cerminan rakyat. Lepas Randy tahu penjelasan pasal ini secara langsung, jujur Randy rasa Malaysia ini lagi maju daripada apa yang Randy bayangkan sebelum ini cuy. Dan dekat sini juga Randy makin bangga dan sangat hargai support dari kawan-kawan Malaysia. Sebab hampir 100% komentar dekat konten Randy semuanya positif dan suportif cuy. Ramai juga kawan Malaysia yang sangat bertoleransi. Walaupun kadang-kadang resep yang Randy buat nggak 100% betul cuy. Sampai ada yang berbaik hati nge-DM Randy untuk explain resep masakan Malaysia, detail masakannya, bahan masakannya. Memang Randy respect betul, apalagi sama subscriber Randy ini yang benar-benar ngebantu Randy sampai di titik ini. Ya seperti itu aja. Oke ya cuy, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga konten ini bermanfaat untuk kawan-kawan Indonesia dan Malaysia. Minimal jadi berkat dan maksimal jadi amal jariah. See you.